Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari Text Manager pada operating system, yaitu sistem operasi Windows. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Aziz Hosindani, NIM saya 191351 Saya dari kelas pagi C. Mungkin cukup sampai sini perkenalannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang paling pokok yang pertama yaitu pengertian dari Text Manager sendiri itu pada Windows, yaitu sebuah aplikasi bawaan dari sistem operasi Windows yang biasa digunakan untuk memonitoring proses dan aplikasi apa saja yang sedang berjalan pada suatu komputer. Untuk menampilkannya Text Manager ini biasanya kita pakai keyboard, pakai shortcut pada keyboard yaitu Ctrl Shift lalu Escape, atau bisa juga klik kanan pada taskbar lalu pilih Text Manager. Pada bagian bawah sendiri pada Text Manager akan ditampilkan, yaitu yang pertama di sana ada proses, itu berapa banyak proses yang sedang terjadi pada komputer atau laptop kita. Terus yang selanjutnya nanti kita ditampilkan ada proses. Tadi proses sudah ya. Untuk yang selanjutnya ada CPU usage. Kalau tadi proses itu berapa banyak proses yang sedang terjadi pada laptop. Untuk CPU usage ini menampilkan presentasi prosesor yang sedang digunakan pada komputer. Lalu ada juga physical memory yang menampilkan presentasi penggunaan RAM. Kalau tadi CPU usage itu untuk menampilkan presentasi prosesor yang digunakan pada laptop kita, kalau physical memory ini yang menampilkan presentasi pada RAM, penggunaan RAM kita pada laptop atau komputer. Lalu setelah masuk ke Text Manager, aplikasi Text Manager ini akan ditampilkan beberapa menu, diantaranya itu yang pertama ada application. Pada menu application ini akan terlihat aplikasi atau software apa saja yang sedang berjalan atau sedang kita buka. Akan tampil juga status aplikasi, yaitu seperti running atau not responding. Terus yang selanjutnya itu ada proses. Pada menu proses ini akan menampilkan semua proses-proses yang aktif saat ini, baik aplikasi maupun proses-proses yang terjadi di luar, bukan di luar, tapi yang terjadi di latar belakang laptop. Terus akan ditampilkan juga dari mana sistem tersebut berasal, kemudian status CPU, memori, RAM yang digunakan, dan deskripsi proses yang dijalankan. Pada keadaan default, proses akan ditampilkan berdasarkan besarnya memori RAM yang digunakan. Yang memiliki memori penggunaan yang paling besar akan ditampilkan paling atas. Semakin ke bawah, semakin kecil penggunaan RAM-nya. Terus yang selanjutnya ada service. Secara tampilan hampir sama dengan menu proses, namun jika menu proses hanya menampilkan proses yang aktif, berbeda dengan menu service yang menampilkan semua proses yang sedang berjalan
maupun yang sudah berhenti. Lalu yang selanjutnya ada performance. Pada menu ini menampilkan status penggunaan RAM dan CPU dengan tampilan grafik serta detail yang lebih jelas pada bagian bawah grafik. Lalu selanjutnya ada networking. Pada menu ini menampilkan status koneksi yang ada pada PC, mulai dari wireless network connection, local area connection, dan wireless network connection. Lalu yang terakhir ada user, yaitu menu ini menampilkan penggunaan untuk penggunaan yang log on pada komputer. Nah, terus di aplikasi ini juga, di menu ini juga bisa melakukan log off. Lalu tadi itu tampilan menu-menu yang ada pada Task Manager. Lalu fungsi dari Task Manager itu sendiri itu yang pertama ada fungsi dari Task Manager, yaitu fungsi yang paling utama dari Windows Task Manager ini untuk melakukan monitoring terhadap semua kegiatan dan proses pada sebuah komputer. Selain itu juga memantau bagaimana kinerja seperti RAM, prosesor, dan network. Lalu fungsi yang selanjutnya untuk menghentikan program yang not respond, aplikasi yang tidak merespon, menghentikan dari Task Manager adalah opsi yang kedua. Bisa dilakukan dengan klik end processor atau end flags. Lalu yang selanjutnya, fungsi yang selanjutnya itu untuk mengatur prioritas pada sebuah program yang sedang berjalan. Bisa dilakukan masuk tab proses, lalu klik kanan pada program yang dipilih, lalu set priority, lalu pilih high, pilih sesuai kebutuhan, lalu klik OK atau apply. Untuk yang selanjutnya itu fungsi yang terakhir untuk mengetahui seberapa banyak aplikasi menggunakan kinerja RAM dan CPU pada komputer atau laptop kita. Jadi untuk pembahasannya tadi kita sudah membahas tentang menu pada taskbar, ada menu-menu taskbar, lalu fungsi dari taskbar itu sendiri. Mungkin dari saya hanya sampai sini untuk menjelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Lalu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.